Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang ekonomi mikro Islam. Yang pertama ada pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang mayoriti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Nah, ekonomi Islam juga diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan how atau bagaimana dan why, kenapa sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah, termasuk faktor moral atau normal. Nah, dari pemaparan yang tadi bisa disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Nah, yang kedua ada science economics dan doctrine economics. Nah, yang pertama science economics itu berupa ilmu. Nah, ilmu di sini maksudnya ilmu ekonomi mikro Islam, yaitu sebuah sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel yang ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi. Adapun doktrin economics bukan sebuah ilmu-ilmu atau sains, karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang lebih baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya memberikan kita pemahaman bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Jadi sudah jelas kalau sains economics itu ilmunya, sedangkan doktrin economics lebih ke memberikan sebuah solusi hidup yang lebih baik. Mungkin beberapa dari kalian ada yang kepo nih gimana sih sejarah ekonomi mikro Islam. Nah, kebetulan di sini sudah ada sejarah singkat ekonomi mikro Islam. Di sini ada 5 masa. Yang pertama pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahun 571 sampai 632 Masehi. Pada masa ini dihalalkannya harta ghanimah. Apa sih harta ghanimah itu? Nah, harta ghanimah itu harta rampasan peperangan. Ini sudah terkandung dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 41. Pada masa ini juga diwajibkan dikeluarkannya zakat fitrah dan diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat harta. Yang kedua, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ini pada tahun 537 sampai 634 Masehi. Nah, pada masa ini ekonomi di Mekah berkembang karena dibangunkan Baitul Mal. Jadi, waktu masa Abu Bakar ini awal mula adanya Baitul Mal. Yang ketiga, pada masa Umar bin Khattab. Ini terjadi pada tahun 584 sampai 644 Masehi. Pada masa Umar telah berkembangnya Baitul Mal. Nah, Baitul Mal di sini bisa melakukan pinjaman untuk masyarakat Mekah. Yang keempat, pada masa Utsman bin Affan. Ini terjadi pada tahun 577 sampai 656 Masehi. Pada masa ini ditetapkannya zakat sebesar 2,5% dan usur 10%. Yang kelima, pada masa Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi pada tahun 600 sampai 661 Masehi. Pada masa ini lebih fokus pada perkembangan program yang sudah ada. Yang selanjutnya ada karakteristik ekonomi mikro Islam. Yang pertama, ekonomi mikro Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahi. Yang kedua, dalam Islam, ekonomi mikro hanya merupakan satu titik bagian dari Islam secara keseluruhan. Yang ketiga, berdimensi pada akidah atau keakidahan. Yang keempat, berkarakter ta'abbudi. Yang kelima, berkaitan erat dengan akhlak. Adapun produksi dalam Islam, menurut Siddiqi, produksi adalah penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan masalah. Menurut Kaf, produksi adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik, material, tapi juga moralitas untuk mencapai tujuan Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada tujuan produksi.
produksi dalam Islam. Yang pertama ada kebenaran syariah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mencapai falah, dan yang ketiga meningkatkan kemaslahatan. Sedangkan faktor produksi ada 4. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua modal, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat skill. Kemudian, implikasi pada perilaku produsen. Yang pertama, hanya menghasilkan pemenuhan kebutuhan manusia dalam lingkaran halal dan thayyib. Yang kedua, ada perbedaan antara need dan want dalam berproduksi. Yang ketiga, hanya memproduksi barang dan jasa yang bermaslahat. Yang keempat, kegiatan produksi harus sepenuhnya sejalan dengan kegiatan konsumsi. Nah, jika tadi membicarakan tentang produksi, maka sekarang ada konsumsi. Konsumsi dalam Islam yaitu memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat, atau falah. Lalu ada dalil konsumsi dalam Islam tercantum dalam Quran surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88 dan Quran surat Al-Isra ayat 28. Konsep konsumsi Islam. Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jika diniatkan ibadah, maka bisa bernilai ibadah meskipun mubah. Yang terakhir ada tujuan konsumsi Islam. Yang pertama sebagai sarana wajib penolong untuk beribadah, yang kedua sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga jika diniatkan ibadah maka bisa bernilai ibadah meskipun mubah. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih.